Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari bersama-sama kita mau siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama beri yang terbaik untuk Tuhan saat ini, amin. Karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah saat ini Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Karena kami percaya semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan sampai hari ini, apapun itu Tuhan. Kami mau berkata, kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau tetap mencari wajah Tuhan. Kami mau tetap mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Tuhan bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Karena kami percaya Tuhan, di mana ada hati yang mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan setiap hati kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
kuduslah Engkau Tuhan. Surga bumi Sembah Tuhan. Kuduslah nama-Mu Tuhan. Engkau kudus, Kuduslah Tuhan. Sembahlah Allah yang kudus, Allah yang suci, yang layak disembah. Ya Tuhan, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau kudus Ya Tuhan, Rabba, ya Rabba, Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Nyanyikan kuduslah, kuduslah Tuhan. surga bumi sujud menyembah Allah yang kudus. Kudus, Yes, Lord Jesus. kuduslah Tuhan. Allah semesta Allah. Nyanyikan kuduslah, Kuduslah, yes Jesus. kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta Allah yang kami sembah, Allah yang kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Yesus Tuhan. Ya Roh Kudus, pimpin kami. Ya Allah Roh Kudus, Allah yang kudus, pimpin kami saat ini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Yesus
Sebab yang kami sembah Allah yang kudus, Amin. Allah yang mengorbankan dirinya, Yes. Amin Tuhan. Allah yang memberikan hidupnya Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. untuk saya dan saudara. Amin. Yes. Oleh sebab itu saat ini, mari sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh alami perjumpaan pribadi dengan Yesus saat Oh ini. yes. Ya Yesus. Dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Amin. Dalam hadiratnya ada semangat yang baru. Amin. Amin. Yes Tuhan. Dalam hadiratnya ada penghiburan. Amin. Amin. Ya Yesus. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Bekerja ya Roh Kudus. Dimanapun kami berada saat ini, kuasa Roh Kudus yang bekerja Amin. Amin. menjamah setiap kami. Ya Yesus. Glory, Yes Tuhan. Yes. glory bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Bagi Hosana, bagi Sang Raja, haleluya. Kekudusan-Mu Bapa, penghiburan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, nyanyikan bagimu Yesus, Allah
kehadiran Tuhan saat nikmati lawatan Tuhan saat dimanapun engkau berada. Oh, nikmati kehadirannya saat bekerja ya Roh Kudus. Oh yes Lord, mengalir, mengalir, mengalir. Oh, Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Hari ini kami percaya Tuhan, firman-Mu ini sumber kekuatan buat setiap kami. Hari ini satu yang kami tahu pasti, ketika kami duduk diam memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan bertahta di atas setiap kehidupan kami. Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan memimpin setiap langkah hidup kami. Kami mau katakan di hadapan-Mu, tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak mampu untuk berbuat apapun. Tapi hari ini kami pegang Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan kami percaya ketika kami pegang Tuhan, kami punya segalanya. Kami punya yang terbaik yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Ajar kami melalui firman-Mu, bicara buat setiap kami. Tegur kami, koreksi kami, selidiki kami Tuhan. Dan satu yang jadi kerinduan kami, berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan baik buat setiap kita. Amin.
Apapun yang terjadi, dia selalu rancangkan yang terbaik. Apa sih hari ini yang lagi terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara? Mungkinkah hari ini semua yang baik Tuhan lagi kasih buat hidupmu? Mungkinkah hari ini ada banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kita? Izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kelola semua yang Tuhan berikan buat setiap kita dengan baik. Sehingga kita dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kalau engkau sedang mengalami masalah, persoalan, proses yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita, tetap lalui bersama dengan Tuhan. Dia tidak pernah akan tinggalkan setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita buka Alkitab kita yuk Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62, saya mau bicara sama Bapak Ibu Saudara di ayat yang ketiga dulu. Hari ini saya rindu untuk mengingatkan kembali, untuk kita remind kembali hidup kita Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa mengkoreksi kembali hidup kita supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara, aku tidak akan goyah. Hari ini saya mau sharing sama Bapak Ibu Saudara tentang tak tergoyahkan. Hari ini apa sih Bapak Ibu Saudara yang seringkali menggoyahkan setiap kita? Ayat yang sama ditulis lagi di ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Mazmur 62 ayat yang ke-7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hari ini firman Tuhan lagi ingatkan setiap kita, janganlah dunia ini menggoyahkan setiap kita. Hari ini ada banyak hal yang terjadi dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara yang bisa menggoyahkan hidup kita. Saya pelajari sederhana Bapak Ibu Saudara, ada dua hal yang hari ini bisa menggoyahkan kehidupan kita. Satu yang bisa menggoyahkan kehidupan kita apa Bapak Ibu Saudara? Kesuksesan. Seringkali kesuksesan, keberhasilan itu bisa menggoyahkan kita dari Tuhan. Itu bisa membuat fokus kita bukan lagi Tuhan. Uang kita, jabatan kita, the ownership, kepemilikan kita. Aku punya ini kok, aku punya itu, aku punya ini dan itu aku bisa berbuat semauku. Seringkali itu yang membuat fokus kita bukan lagi Tuhan, tapi fokus kita adalah dunia Bapak Ibu Saudara. Yang saya pelajari yang kedua, apa yang seringkali menggoyahkan iman kita kepada Tuhan? Tantangan. Selain kesuksesan, yang kedua, tantangan itu bisa menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Ada berapa banyak Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, mungkin hari ini persoalan, masalah, pergumulan terjadi dalam hidup setiap kita. Dan mungkin ya Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal terjadi dalam hidup setiap kita dan rasanya tidak selesai-selesai masalah ini. Ketika tekanan terjadi begitu lama dalam hidup setiap kita, mungkin ada banyak dari antara kita mulai meragukan Tuhan. Kok Tuhan tidak tolong saya ya? Kok Tuhan tidak ulurkan tangannya untuk selamatkan hidup saya? Kok Tuhan tidak tolong rumah tangga saya? Kok Tuhan tidak tolong sakit penyakit saya? Saya kan sudah berdoa. Kok Tuhan tidak tolong rumah tangga kesehatan saya? Kok Tuhan tidak kasih pertolongan ya buat saya? Sehingga hari ini mungkin kita mulai goyah Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya Tuhan cinta enggak sih sama saya? Dua hal ini sederhana yang saya pelajari yang bisa menggoyahkan hidup kita. Ketika kesuksesan terjadi, kita seringkali kita lupa diri Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika tantangan terjadi dengan tidak henti-hentinya Bapak Ibu Saudara, seringkali itu membuat kita meragukan Tuhan. Tapi hari ini izinkan firman ini mengingatkan setiap kita. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Melalui apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, izinkan kita boleh berkata pada diri kita, aku tidak akan goyah. Amin. Kita tetap mau taruh Yesus jadi prioritas dalam hidup setiap kita. Dua hal saya belajar hari ini. Untuk menjaga hidup kita supaya kita tidak goyah dari kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita tidak goyah dari Tuhan. Apa? Supaya iman kita tidak tergoyahkan. Dua hal saya pelajari. Tadi di ayat yang ke-7, dua hal saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ayat 8 mengatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara menjaga hidup kita supaya tidak tergoyahkan. Satu, kita belajar, tidak sombong Bapak Ibu Saudara. Alkitab menuliskan pada Allah ada keselamatanku. Hari ini pertanyaan saya sederhana. Apa yang kita taruh dalam pikiran kita menjadi sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup kita? Apakah uang kita? Apakah jabatan kita? Apakah koneksi kita? Kita merasa kalau kita punya uang kita bisa atur semuanya. Tapi hari ini kalau kita taruh di mindset kita, cuma Tuhan yang bisa selamatkan aku. Dia sumber keselamatan kita. Dan kita bisa berkata, Bapak Ibu Saudara, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Tuhan.
Hari ini apa yang jadi perlindungan setiap kita? Selama engkau taruh perlindunganmu adalah dirimu sendiri, seringkali kita jadi orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini kalau kita belajar, kita tahu bahwa perlindungan kita itu Tuhan. Jalani hidup ini kita jadi nggak berani aneh-aneh, Bapak Ibu Saudara. Ada orang, Bapak Ibu Saudara, kesenggol sedikit di gereja, menegak gereja-gerejaan. Kenapa Bapak? Karena dia rasa, wah aku tanpa semuanya itu aku bisa dengan hidupku sendiri, aku bisa menjalani hidupku sendiri. Tapi kalau hari ini kita taruh di mindset kita Bapak Ibu Saudara, aku enggak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Kita jadi orang enggak sombong Bapak Ibu Saudara. Kita tahu kita ini siapa sih, hari ini Tuhan lepaskan kita, hari ini kita hancur. Tapi sebagai Bapa yang baik, dia tidak pernah akan lepaskan setiap kita. Satu, kita belajar jadi orang yang tidak sombong. Ayat yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Hari ini sederhana, yang kedua kita belajar Bapak Ibu, supaya kita tidak tergoyahkan apa Bapak Ibu? Kasih waktu buat Tuhan. Kasih waktu supaya kita bisa curhat sama Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kita curhat sama teman bisa lama Bapak Saudara. Tapi seringkali kita tidak mau curhat sama Tuhan. Padahal curhat sama teman belum tentu dapat jawaban Bapak Saudara. Kalau kita curhat sama Tuhan, sekalipun tidak dapat jawaban, setidaknya dapat kekuatan untuk melalui satu hari demi satu hari berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Hari ini kasih waktu buat Tuhan. Kalau kita kasih waktu buat Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu membuat kita menjadi percaya sama Tuhan. Lewati tantangan, lewati persoalan yang terjadi, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap taruh kekuatan dan sumber kekuatan kita itu cuma sama Tuhan. Hari ini menjalani hidup, dunia menawarkan banyak hal buat setiap kita. Tapi hari ini izinkan firman ini menegur setiap kita. Supaya kita jadi orang yang tidak tergoyahkan. Biar iman kita tidak tergoyahkan. Satu, jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kasih waktu buat Tuhan. Saya percaya ketika engkau lakukan dua hal ini, apapun yang ditawarkan oleh dunia, tidak merubah fokusmu kepada Tuhan. Cuma dia sumber kekuatan buat setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kami ada di Surabaya Barat, di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Kami rindu boleh memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu boleh tim pendoa, boleh mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Lewati hari ini apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami Bapa, hamba tahu bagi setiap umat-Mu yang ada di luar sana. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ketika hidup mereka diberkati, ajar mereka mengelola setiap berkat yang Tuhan titipkan. Dan ketika mereka ada di titik terendah dalam hidup mereka, izinkan mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan atas hidup mereka. Hari ini hamba berdoa biar iman setiap kami tidak tergoyahkan. Biar sekali Yesus tetap Yesus, biar Tuhan yang tuntun hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami kepada tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh atas hidup setiap kami. Angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang terus menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati seluruh kehidupan-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.